Halo, selamat datang di YouTube-nya Kesuma Hobi, channel yang selalu berusaha menyajikan hal-hal yang positif, bermanfaat, dan menginspirasi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tips dan trik berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam mendesain sepatu dan slipper rajut. Sebelum kita memulai, kita perlu menyiapkan bahan dan alat. Alatnya adalah shoe mold atau cetakan kaki. Kemudian kita juga butuh kertas. Kemudian ada karton ya. Ada gunting, ballpoint, dan karena kita akan membuat sepatu rajut atau slipper rajut, kita butuh hakpen, kemudian benang. Setelah semua bahan dan alat kita udah siap, kita lanjut membuat sketsa di kertas ya, yaitu model yang akan kita buat sketsanya dulu. Contohnya mungkin teman-teman bisa lihat adalah seperti ini. Setelah itu kita buat pola di karton ya. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan shoe mold yang kita punya. Tetapi untuk kali ini saya tidak terlalu banyak membahas mengenai desain sepatu. Saya akan lebih banyak membahas mengenai slipper rajut. Sedangkan untuk video desain sepatu itu akan saya buatkan video tersendiri nantinya. Menurut saya, kita sebagai seorang desainer atau pembuat sepatu ataupun slipper, kita perlu mengenal karakter setiap tusukan sehingga hasilnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya single crochet. Jadi sifat dari single crochet itu efeknya itu akan ketat, rapat, tetapi pada beberapa orang yang tidak bisa stabil, biasanya membuat single crochet itu menjadi sangat kencang sehingga hasilnya nanti akan kaku. Kemudian untuk half double crochet ya, half double crochet itu dia lebih tinggi dari single crochet ya. Dan kalau saya biasanya saya gunakan sebagai jembatan, yaitu dari single crochet ke double crochet. Tengah-tengahnya saya beri half double crochet, ataupun sebaliknya dari double crochet ke single crochet, di tengahnya diberi half double crochet. Selain itu, half double crochet juga saya biasa gunakan untuk membuat tusukan-tusukan puff. Sedangkan untuk double crochet dia lebih tinggi ya, dia lebih tinggi dan efek yang ditimbulkan dia juga lebih lentur ya. Jadi untuk untuk lekukan dan segala macam itu sangat cocok. Cuma kalau kita membuat slipper itu kita butuhkan kan rajutannya itu rapat sehingga memberi kesan hangat. Tidak seperti ini. Kalau kita pakai double crochet, kita bisa lihat di sini. Ini akan ada celah ya. Jadi dia bolong-bolong seperti itu. Tapi terserah. Kita sesuaikan dengan model yang akan kita buat. Setelah kita menentukan tusukan dan benang serta jarum yang akan kita gunakan, mulailah kita merajut mengikuti gambar yang sudah kita buat. Usahakan kita menyelesaikan sampai selesai satu slipper ya. Pergunakanlah aneka tusukan untuk lengkung, untuk tinggi dari rajutan. Setelah selesai, barulah kita periksa. Sempatkan waktu untuk memeriksa kembali bagian mana yang sudah bagus, bagian mana yang kurang bagus dan perlu ditambah. Setelah itu, kalau kita merasa bahwa kok ini belum terlalu pas, belum terlalu fix, kita lakukan kembali
percobaan kedua ya. Jadi jangan lupa setiap ini kita catat, seperti di sini saya catat slipper pertama ya. Kemudian pesan saya adalah jangan mendedal. Jadi jangan merusak slipper satu ini sehingga ada perbandingan nantinya. Nah, kita buat lagi, jadi ambil benang baru, kita buat percobaan kedua ya. Tadi yang catatan kita tadi, yang mana yang sudah bagus dan yang mana yang kurang bagus itu kita perbaiki. Setelah di percobaan 2 itu sudah dirasa cukup, nah, kita sudah bisa bikin tutorial lengkapnya. Tetapi apabila kita merasa bahwa masih ada yang kurang pas, ya kita lanjut ke percobaan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jangan putus asa, jangan bosan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk sebuah slipper saya harus mengulang beberapa kali ya. Ini adalah slipper 1, kemudian percobaan kedua slipper 2, yang ketiga mungkin di sini nih, yang ketiga ya slipper 3, keempat ya, barulah yang kelima. Di sini saya udah tulis final ya. Cerita mengenai percobaan-percobaan ini nanti akan saya bahas di part kedua. Saya akan menunjukkan di bagian mana yang saya kurang, di bagian mana yang sudah bagus. Demikian untuk tips dan trik hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa di part berikutnya. See you. Terima kasih telah menonton video Kusuma Hobi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Klik juga tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi.